Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa khlis niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Jumat dan Selasa. Malam ini, hari Jumat tanggal 4 Februari. Mudah-mudahan kita bisa diberikan istiqamah oleh Allah untuk selalu bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kita pada siang hari ini, kita masih dalam pembahasan mengenai Kitabus Shiyam. Mengenai Kitabus Shiyam, dan kita telah sampai kepada qaulul muallif wa man wati'a fi nahari ramadhan 'amidan fil fardi fa 'alaihi al-qada'u wal kaffarah wa hiya 'itqu raqabatin mu'minah fa in lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskinan likulli yawmin likulli miskinin muddun. Yaqul wa man wati'a fi nahari Ramadan, barang siapa yang watuk Arab ini. Barang saya yang melakukan wati, apa wati itu? Melakukan hubungan suami istri. Ya. Fi nahari Ramadan, pada siang bulan Ramadan, amidan dengan sengaja. Sengaja itu gimana? Ya tahu lah sengaja, ya. Namanya sengaja tahu bahwa hari ini misalnya bulan Ramadan, hari ini dia sedang berpuasa Ramadan. Itu namanya amidan, sengaja. Tahu bahwa hari ini itu bulan Ramadan dan dia sedang berpuasa Ramadan. Kemudian dia melakukan hubungan suami istri. Fil farji, di farji, ya. Jadi hubungan suami istri itu fil farji. Maka
fa'alaihil qada' wal kafarah. Maka wajib baginya al-kafaratu, membayar kafarah. Meskipun tidak mengeluarkan air mani. Kalau dia melakukan hubungan suami istri amidan, sengaja, ya, ikhtiyarihi, ya. Sengaja itu menyengaja ingin melakukan hubungan suami istri dan dia tahu, ingat bahwa sekarang lagi berpuasa dan melakukannya itu ikhtiyarihi. Ikhtiyar itu tidak dalam keadaan dipaksa, ya. Tidak dalam keadaan dipaksa. Meskipun tidak mengeluarkan air mani, maka dia wajib mengqadha dan sekaligus wajib membayar kafarah. Kalau lupa gimana? Kalau lupa ya tidak masalah, namanya lupa. Kalau lupa juga tidak membatalkan puasa. Lupa tidak membatalkan puasa, ya lupa berarti tidak batal puasanya dan berarti ya tidak wajib bayar qadha dan kafarah. Namanya saja lupa. Lupa sebagaimana orang ketika lupa makan, lupa minum di siang hari bulan Ramadan, dia lupa makan, lupa minum. Dia tidak batal puasa. Benar-benar lupa. Kalau lagi tengah-tengah ya melakukan itu lupa gimana? Ingat gimana? Awalnya lupa, tengah-tengah ingat, langsung wajib dicopot. Wajib dicopot. Nggak boleh, wah tanggunglah teruskan aja. Boleh begitu. Wajib kalau begitu berarti dia namanya zakiran berarti kalau sudah begitu. Ya. Dia di tengah-tengah itu ingat, kemudian tetap dilanjutkan, berarti tetap dia wajib mengqadha dan bayar kafarah. Berarti puasanya batal dan wajib membayar qadha dan kafarah. Kalau misalnya dia membatalkan puasa dulu, gimana dengan yang lain? Makan minum dulu, ya. Kemudian baru dia melakukan hubungan suami istri. Maka dalam hal ini dia tidak wajib membayar kafarah. Jadi yang wajib bayar kafarah itu qadha dan kafarah jika dia membatalkan puasanya dengan jima'. Jadi kalau dia makan minum dulu baru melakukan hubungan suami istri, maka dia hanya wajib mengqadha, tidak wajib bayar kafarah. Apa kafarahnya? Wahya itqu raqabatin mu'minah, yaitu memerdekakan budak mukminah. Memerdekakan budak mukminah. Ini harus urut. Pertama ini harus memerdekakan budak mukminah. Budak perempuan mukminah. Ya, budak perempuan yang mukmin. Zaman sekarang ini sudah hampir tidak ada ya, apalagi di Indonesia memang tidak ada. Berarti langsung ke urutan selanjutnya, fa illam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'ain. Maka jika tidak menemukan raqabah mukminah itu budak perempuan, kalau tidak menemukan itu,
Fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Turut-turut itu gimana? Ya sambung menyambung. 2 bulan itu sambung menyambung harinya. Kalau misalnya sudah dapat 30 hari, kemudian batal, maka harus ngulang lagi dari depan. Itu namanya 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak boleh ada yang putus. Ya, harinya tidak boleh ada yang putus. Fa'il lam yastati'. Jadi harus dicoba dulu. Mampu tidaknya dicoba dulu. Fa'il lam yastati', maka jika tidak mampu, kalau dicoba sudah tidak mampu, fa'it'amu sittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Likulli miskinin mudun. Untuk setiap orang miskin 1 mud. Untuk 1 orang miskin 1 mud. Ini urutan kafaroh. Ini penebus dosanya, karena dosa besar itu ya, dia terjun dalam dosa besar. Maka di samping wajib qadha, maka dia wajib bayar kafaroh. Kafaroh itu hanya penebus. Dengan urutan seperti itu, ya. Di sini tidak ada budak, langsung puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu baru memberi makan 60 orang miskin, atau orang miskinnya 1 mud. Jadi harus diurut itu. Tidak boleh langsung tiba-tiba kasih makan. Saya tidak kuat lah, saya tak langsung kasih makan. Jadi coba dulu. Coba dulu. Ini harus urut. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, halaktu bainama nahnu julusun 'inda Nabi, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun, tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki, ya. Faqala ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah, celaka. Aku binasa, celaka. Qala malaka, namanya kenapa ente? Malaka, ada apa dengan kamu? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Orang laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, saya berhubungan suami istri dengan istriku sementara saya dalam keadaan puasa. Fi riwayat fi Ramadan. Maksud riwayat itu fi Ramadan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, hal tajidu raqabatan ta'tiquha, apakah kamu menemukan budak perempuan mukminah, maksudnya yang bisa kamu merdekakan? Qala la. Kemudian orang itu mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Qala fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain. Nabi mengatakan, apakah engkau dapat berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak kuat saya ya Rasulullah. Ini berarti ya, memang ya tidak kuat kan. Faqala hal tajidu it'ama sittina miskina. Apakah engkau menemukan, atau artinya dapat memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Dia berkata, tidak juga ya Rasulullah. Ya apa ini kalau ya?
dia sudah melakukan perbuatan itu, nah, untuk bayar kafarah ini tidak ada yang kuat, tidak ada yang bisa. Memerdekakan budak tidak bisa. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa. Kasih makan 6 orang miskin juga tidak bisa. Qala famakathan nabiyyu. Kemudian ini si perawi mengatakan famakathan nabiyyu, maka Nabi itu diam. Fabainama nahnu 'ala dzalika, maka tatkala kami dalam keadaan seperti itu, utiyan nabiyyu bi'araqin fihi tamar. Nabi itu ada yang bawain wadah yang ada kurmanya. Wal araq al-miktal. Araq itu ya apa? Ya wadah lah ya. Qala aina sa'il? Kemudian Nabi berkata, aina sama tadi? Anda yang nanya tadi mana? Qala ana. Maka orang laki-laki mengatakan, saya ini ya Rasulullah. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi. Ini ambil, lalu sedekahkan ini. Faqala rajul a'ala afqara minni ya Rasulullah. Apakah di ini saya sedekahkan kepada orang yang lebih fakir daripada aku ya Rasulullah? Wallahi ma baina fawallahi ma baina labataiha yuridu al-harratain. Ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Maka orang ini mengatakan, demi Allah, tidak ada orang yang inilah di daerah Hurrah al-Harratain itu, tidak ada keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku, wahai Rasulullah. Fadhahikan nabiyyu, maka Nabi tertawa. Hatta badat anyabuhu, sampai gigi taringnya itu kelihatan. Semaqal at'imhu ahlaka. Kemudian Nabi bersabda, at'imhu, sudah kasih makan, at'imhu ahlaka, kasih makan keluargamu sudah. Ini orang punya masalah, nanya kanjeng Nabi, suruh bayar kafarah, ternyata dia tidak mampu bayar kafarah. Kasih apa? Suruh merdekakan budak, tidak ada. Kasih puasa 2 bulan berturut-turut juga tidak mampu. Suruh kasih makan untuk orang miskin juga tidak bisa, tidak mampu. Karena tidak mampu, maka Nabi ngasih ini. Ada orang yang bawa ini ya, bawa saya ada kormanya. Ini coba ini udah. Nabi ngasih korma itu kepada orang itu untuk disedekahkan kepada orang fakir miskin. Ternyata dia juga mengaku dia orang yang paling miskin sudah di daerahnya itu, ya, orang yang paling miskin. Sampai Nabi tertawa. Akhirnya korma itu oleh Nabi disuruh untuk ngasihkan ke keluarga. Jadi itu berdasarkan hadis ini, maka orang yang terjumus dalam maksiat ini, maka itu kafarah yang harus dia bayar.
harus dia penuhi. Idqu raqabatin mu'minah, memberikan budak perempuan yang mukminah. Jika tidak ada, fa in lam yajid fa siyamu syahrain mutatabi'ain. Jika tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati', maka jika tidak mampu, fa it'amu sittina miskinan, maka memberi makan 60 orang miskin. Setiap untuk 1 orang miskin itu 1 mud. Itu miskinin mud. Wa man mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu li kulli yawmin muddun. Wa man mata, dan barang siapa yang mati, wa alaihi siyamun min ramadhan, dan baginya tanggungan puasa Ramadan, ut'ima anhu, maka memberi makan untuknya, li kulli yawmin muddun, untuk setiap hari 1 mud. Dibayarkan berarti ya dibayarkan setiap hari itu 1 mud. Kalau apa namanya, misalnya ada orang punya saudara, orang tua sakit di awal Ramadan, sakit sehingga tidak puasa, ya. Pertengahan puasa meninggal, ya, berarti dia punya tanggungan puasa, berarti punya tanggungan puasa setengah bulan. Maka untuk menggantikannya, apa, memberi makan orang miskin untuk setiap harinya 1 mud. Wasyaikhu in ajaza, ini in ya, nanti in. Wasyaikhu in ajaza, kalau ada yang min atau man, nanti in. Wasyaikhu in ajaza, ya apa? In, sudah in. Diganti atau? Oh, enggak percaya. Asli. Kalau saya ini man. Sama. Ya. Wasyaikhu, dan syekh. Syekh itu siapa? Orang tua. Syekh di sini maksudnya orang tua, bukan kiai maksudnya ini juga, ya. Karena syekh dalam bahasa Arab itu bisa punya makna orang tua, bisa berarti orang yang ahli agama, ya, atau talib ilm yang ya, santri yang mengamalkan ilmunya, itu bisa juga disebut syekh. Ini maksud di sini syekh itu orang tua. In ajaza, jika tidak mampu anis shaum, dari berpuasa, yuftiru, maka boleh berbuka, boleh tidak berpuasa. Jadi kalau umur orang tua yang sudah umur ya di atas 80 lah misalnya, ya. Kadang 70, saya memang sudah tidak tua, tidak mampu untuk puasa, berarti boleh tidak puasa, boleh tidak puasa, dan tidak berdosa, namanya tidak kuat puasa. Boleh tidak puasa, tapi apa? Wa yut'im an kulli yawmin muddan. Wa yut'imu an kulli yawmin muddan, dan memberi makan dari setiap harinya 1 mud. Ini kasih makan 1 mud untuk tiap hari. Kasih makan untuk fakir miskin. Kemudian wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima
aftarata wa alaihima al-qadha. Wal hamilu, dan wanita yang hamil, wal murdi'u, dan wanita yang menyusui, in khafata, jika keduanya khawatir, ala anfusihima, atas diri mereka berdua, aftarata, maka boleh tidak berpuasa, boleh berbuka, boleh tidak puasa. Wa alaihimal qada'u, dan wajib atas keduanya al-qada'. Al-hamil wal murdi', ini kalau dilihat dari sisi kalimahnya, kata dari sisi katanya, kalimahnya. Ini kan mudzakkar ya, hamil wal murdi'. Tapi ini mu'annas, ini karena tidak ada laki-laki yang hamil, ada laki-laki yang menyusui. Makanya tetap perempuan dikatakan hamil, bukan hamilah. Perempuan juga dikatakan murdi', imra'atun murdi', karena dia tidak murdi'ah. Al-hamil wal murdi'il khafata. Jadi orang perempuan, wanita yang hamil dan menyusui, jika khawatir terhadap jiwanya, terhadap dirinya, khawatir terhadap jiwanya itu gimana? Ya, misalnya khawatir kalau terhadap dirinya ya, khawatir misalnya tidak kuat puasa, ya. Dia jadi kurus misalnya, ya. Khawatir terhadap kesehatannya, ya. Maka boleh tidak puasa, tapi wajib bayar qadha, wajib mengganti, hanya mengqadha saja, ya. Tapi wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qadha'u wal kaffarah. Dan jika khafata, khawatir, takut, siapa keduanya, ala auladihima, atas anak-anak keduanya, aftarata, maka boleh keduanya tidak puasa. Boleh tidak berpuasa siapa hamil dan murdi' keduanya itu, tapi wa alaihim al-qadha' wal kafarah. Wa alaihim, dan wajib atas keduanya al-qadha' wal kafarah, bayar hutang, qadha, mengganti ya puasanya, wal kafaratu, dan bayar kafarah. Bayar kafarahnya apa? An kulli yaumin muddun. Itu yang ngasih makan. Ngasih makan an kulli yaumin, dari setiap hari, muddun, satu mud. Setiap harinya satu mud. Wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi. Dan satu mud itu adalah satu ritel, sepertiga bil iraqi, dengan ukuran timbangan Irak. Ya, dengan ukuran keluar itu satu mud kurang lebih berapa? Kalau digramkan berapa kemarin? Jadi on-kan ya. 6 on.
Ya, 412,5. 412,5 gram. 4 ton. 4 ton lebih. Wal maridu, dan orang yang sakit, wal musafiru, dan orang yang musafir. Safaron tawilan, yang dengan safar yang panjang. Safar yang panjang, pergian jauh dengan menempuh jarak safar yang panjang, jauh. Sini Surabaya, Jember Surabaya, Surabaya Jakarta. Nah, ini sini Probolinggo sudah masuk. Safar itu ada yang mengatakan apa kemarin itu, yang dikatakan safar tawil itu ada yang mengatakan 133,92 km. 133,92 km. Itu paling jauh. Ada yang mengatakan kurang dari itu, 78,12 km. 78,12 km. Ada lebih sedikit dari itu lagi, tapi inilah 78,12 km. Tapi dengan syarat harus ini ya, harus antara tempat tinggal dia dan tempat tujuannya itu tidak boleh bangunannya bersambung. Ya. Harus sudah keluar dari Imron. Imron cuma ada banyak Imron. Dari Imron, dari bangunan. Sudah keluar bulaan lah istilahnya. Kalau dalam istilahnya apa bulaan? Apa bulaan itu bahasa Indonesia? Ya, tempat kosong. Apa namanya? Daerah yang kosong dan ada bangunan sama sekali. Sudah melewati daerah yang enggak ada bangunan sama sekali ya. Sudah terpisah lah ya antara tempat tinggal dia dan tempat lain. Ya, tidak harus tempat tujuannya itu antara tempat dia tidak ada bangunan sama sekali total enggak. Ya, pokoknya dia sudah melewati daerah yang sudah terputus ya, terpisah. Kalau masih nyambung kayak sini Jember karena ini Jember Tanggul itu masih nyambung. Bangunan terus nyambung. Ya. Jadi kalau perjalanannya safar tawil itu ya kira-kira itu. Ya. Sudah bisa jamak qashar, sudah bisa jamak qashar, maka boleh tidak berpuasa. Tapi syaratnya kalau yang melakukan safar itu boleh dia tidak berpuasa jika dia keluar rumah sebelum fajar. Ya, sebelum fajar. Sebelum subuh. Sebelum subuh dia sudah keluar dulu. Maka di tengah jalan dia boleh tidak puasa juga. Tapi kalau keluarnya itu ba'da subuh, maka dia wajib menyelesaikan puasanya. Tidak boleh mokel, tidak boleh
membatalkan puasanya kecuali kalau tidak kuat, nggak mampu, di tengah jalan mabuk, muntah, ya, keluar banyak cairan, lemes. Ini kalau tidak makan bisa pingsan, bisa sakit, namanya berarti tidak kuat, itu berarti boleh tidak puasa, tapi bukan karena safarnya, tapi karena sakit. Jadi orang sakit, sakitnya sakit yang dapat ini ya, sakit memang tidak kuat puasa. Kalau puasa dapat membahayakan kesehatannya, membahayakan jiwanya. Orang sakit beneran, sakit yang memang membahayakan kesehatannya, jiwanya. Kalau hanya sakit paru, kalau sakit kepala gimana? Lihat sakit kepalanya gimana? Kalau hanya pusing biasa gitu, puasa, tetap puasa. Jadi orang yang sakit, yang tidak kuat puasa, boleh tidak puasa. Yuftirani, musafir ini juga safar yuftirani, keduanya boleh tidak puasa. Tapi wayak qutiyani dan mengqadha. Jadi kalau disimpulkan bahwa ada kalanya orang yang tidak puasa itu ada empat bagian ya. Orang yang tidak puasa dengan sengaja itu terbagi menjadi empat bagian. Dari sisi wajibnya dia mengqadha saja, mengqadha dan berkafarah fidyah itu. Yang pertama, ma yujibul qadha faqat. Wajib mengqadha saja. Orang yang tidak puasa, dia hanya wajib mengqadha saja. Yang kedua, dia wajib qadha, juga wajib membayar fidyah. Dan yang ketiga, hanya wajib bayar fidyah saja sebagai pengganti puasa. Dan yang keempat, wajib qadha plus kafarah. Qadha dan kafarah. Adapun tadi hamil dan murdi' itu, kalau sebutkan sini kafarah maksudnya itu adalah fidyah ya. Fidyah maksudnya. Jadi yang pertama itu yang wajib qadha saja. Yang wajib qadha saja pertama itu alladzi afṭara bisababil marad, yang tidak puasa karena sebab sakit, dia hanya wajib qadha. Yang kedua, orang yang tidak puasa karena safar, karena bepergian jauh, ya, ini hanya wajib qadha saja. Dan yang ketiga, orang yang haid dan nifas, orang yang haid dan nifas itu hanya wajib qadha saja. Ya. Kemudian juga orang yang tidak puasa karena apa? Tidak puasa Ramadan tanpa udzur syar'i. Tanpa udzur syar'i wajib qadha saja. Tapi dia berdosa. Ya, kelas dosa dia. Tapi hanya wajib qadha saja. Orang yang tidak puasa tanpa udzur syar'i, yang malas lah ya, dia hanya wajib qadha saja. Tapi dia berdosa besar. Atau orang yang puasa kemudian
membatalkan puasanya tanpa ada sebab yang membolehkan. Kalau malas batalnya puasa. Selain membatalkan dengan jima, maka itu hanya wajib kok saja. Kemudian yang terakhir, wanita yang hamil dan menyusui jika khawatir terhadap dirinya. Wanita yang menyusui yang tidak puasa khawatir kepada dirinya. Ini hanya wajib apa? Wajib qadha saja. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 golongan ya. Kemudian yang kedua itu golongan yang wajib qadha sekaligus membayar fidyah. Siapa itu? Al-hamil wal murdi', ya. Al-hamil wal murdi'. Orang wanita yang hamil dan yang menyusui itu wajib qadha sekaligus bayar fidyah. Termasuk orang yang punya tanggungan qadha, ya. Orang yang punya tanggungan qadha lalu tidak sempat ya, mengakhirkan puasanya sampai tidak sempat, sampai datang puasa Ramadan lagi, sampai datang bulan Ramadan lagi. Nah, maka dia wajib bayar qadha sekaligus bayar fidyah. Karena sekarang ini kalau memang ada yang punya tanggungan puasa, segera dibayar, diqadha, karena mumpung masih ada waktu. Ya, tinggal berapa bulan? 2 bulan ya. Rajab, Sya'ban. Tinggal 2 bulanan. Ya, masih ada waktu. Kalau misalnya lewat ya, sampai datang Ramadan belum membayar puasanya, berarti dia berdosa. Dia berdosa. Dia tetap wajib punya tanggungan qadha, wajib dibayar, sekaligus wajib bayar fidyah. Kalau tahun depannya lagi belum sempat lagi, fidyahnya double. Fidyahnya double, gitu ya. Tapi qadhanya tetap, ya, qadhanya tetap sesuai dengan hari yang ditinggalkan itu, tapi fidyahnya double. Ya. Kemudian yang kelompok ketiga yang wajib bayar fidyah saja sebagai ganti puasa. Siapa? Orang tua. Orang tua yang tidak mampu untuk puasa. Tidak kuat. Jadi tidak perlu mengganti puasanya, hanya apa? Yang kedua apa? Al-maridhu alladzi la yurja shifa'uhu. Orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhan. Ya. Wes apa? Sudah nggak bisa diharapkan dia ini sembuh. Sudah hampir mati. Tapi kalau dia ini masih ada harapan sembuh, meskipun sakitnya parah, masih ada harapan sembuh, kayak apa? Bayar apa tadi? Ya hanya bayar ini, hanya mengqadha saja.
Kemudian yang keempat, kelompok keempat, ya. Yang orang mati itu. Hah? Yang orang mati ketika katakan puasa Ramadan. Ya, itu dia. Ya. Masuk. Ya, masuk juga. Wah, ini kita bicara orangnya. Baik, yang keempat berarti kelompok yang keempat yang wajib qadha dan kafarah. Ini tadi orang yang melakukan hubungan suami istri ya dengan sengaja, ya, membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Maka dia wajib qadha dan kafarah. Kafarahnya tadi itqu raqabatil mu'minah fa illam yastati' fa siyamu syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Satu miskinnya 1 mud, kullu miskinin mudun. Jadi kafarahnya ini kalau memang tidak mampu ya, maka dia tetap menjadi tanggungannya dan tidak ada penggantinya. Kalau yang tadi itu kasus tadi ada orang di zaman Nabi melakukan itu, oleh Nabi itu dibantu ya, itu kasus khusus gitu ya. Adapun selain orang ini, maka kalau tidak mampu, maka kafarahnya tetap menjadi tanggungannya dan tidak ada pengganti. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini dulu mungkin. Untuk sementara waktu kita cukupkan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahiyat sholawat seperti biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir li wa Rabbi ighfir li wa Rabbi ighfir li wa Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.